Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Merly Mira Manyirang dari Pendidikan Kimia A Universitas Negeri Manado. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang cara menghitung perubahan entalpi delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya menghitung perubahan entalpi delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Halo adik-adik, apa kabar kita hari ini? Pasti sehat-sehat kan? Walaupun sudah berbulan-bulan kita harus belajar dari rumah, tapi tidak merasa kurang bagi kita untuk tetap belajar dan belajar, walaupun kita harus belajar dari rumah. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang cara menghitung perubahan entalpi delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu energi ikatan. Nah, energi ikatan adalah energi yang digunakan untuk memutuskan ikatan kimia dari satu mol senyawa yang berbentuk gas menjadi atom-atom gas pada keadaan standar. Misalnya, untuk memutuskan ikatan 1 mol oksigen diperlukan energi standar sebesar 498,3 kJ per mol. Nah, artinya ikatan O rangkap 2O dalam molekul O2 sama dengan 498,3 kJ. Nah, reaksi penguraiannya bisa kita lihat di samping. Nah, energi ikatan juga disebut sebagai energi disosiasi yang dilambangkan dengan D. Semakin banyak jumlah ikatan antar atom atau jumlah pasangan terikat dari suatu atom, maka nilai energi ikatan semakin besar dan ikatan antar atom juga semakin kuat. Nah, kita lihat contohnya sebagai berikut. Nah, rumus dari energi ikatan, secara umum perhitungan delta H reaksi menggunakan data energi ikatan dapat dirumuskan sebagai berikut, bisa kita lihat dalam slide. Delta H reaksi sama dengan energi total pemutusan ikatan kurang energi total pembentukan ikatan. Nah, saat ini kita akan membahas sebuah contoh di mana contoh ini akan membawa kita mengerti cara menghitung delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui mana yang disebut reaktan dan mana yang disebut produk. Nah, reaktan adalah zat-zat kimia sebelum tanda panah. Nah, di sini ada C2H4 tambah HCl. Sedangkan produk adalah zat-zat kimia setelah tanda panah, di mana ada C2H5Cl. Nah, setelah mengetahui mana yang reaktan, mana yang produk, kita akan menghitung jumlah ikatan pada reaktan dan pada produk. Kita harus mampu menjabarkan reaksi kimia ke dalam ikatan-ikatannya. Nah, perhatikan reaksi kimia pada C2H4 tambah HCl, di mana reaktannya dijabarkan seperti gambar tersebut. Begitu juga dengan produk, reaksi C2H5Cl dapat dijabarkan seperti gambar tersebut. Nah, dari ikatan yang terbentuk, kita akan menentukan delta H menggunakan energi ikatan tersebut. Berapa jumlah ikatan yang ada pada reaksi kimia tersebut? Nah, masing-masing dari produk dan reaktannya. Nah, perhatikan reaktan tersebut. Lihat jumlah ikatannya. Perhatikan juga reaksi produk tersebut. Lihat jumlah ikatannya. Nah, beberapa nilai energi rata-rata dapat dilihat pada tabel tersebut. Nah, tabel tersebut dapat digunakan sebagai acuan nilai untuk menghitung delta H pada ikatan rata-rata. Nah, kita lihat contohnya. Berdasarkan nilai energi ikatan rata-rata yang diketahui, kita akan menghitung delta H reaksi C2H4 tambah HCl menghasilkan C2H5Cl. Nah, struktur ikatannya dapat dilihat pada gambar berikut. Dari struktur tersebut, kita akan menghitung banyaknya jumlah ikatan yang terdapat pada produk dan reaktan, kemudian
kita kalikan dengan nilai energi ikatan rata-ratanya. Nah, untuk mengetahui energi total dari reaksi tersebut, nilai tersebutlah yang merupakan delta H dari reaksi tersebut. Yuk sama-sama kita hitung delta H dari reaksi tersebut. Tapi kita harus mengingat kembali rumusnya. Nah, reaksi tersebut menghasilkan energi total pemutusan ikatan sebesar 2697 kJ per mol dan menghasilkan energi total pembentukan ikatan sebesar 2741 kJ per mol. Nah, dari rumus yang tadi kita dapatkan, hasilnya delta H reaksinya sama dengan min 44 kJ per mol. Nah, saat ini kita akan membahas contoh soalnya yang kedua, yaitu tentukanlah delta H reaksi pada reaksi C2H4 tambah H2 menjadi C2H6. Nah, di sini sudah diketahui besarnya energi ikatan C ikat C sama dengan 347,3 kJ, C ikatan rangkap 2C sama dengan 615,0 kJ, C ikat H sama dengan 414,2 kJ, H ikat H sama dengan 436,0 kJ. Nah, bagaimana kita mencari cara perubahan entalpinya? Nah, jadi kalau diketahui energi ikatan rata-rata itu, energi ikatan rata-rata total di kiri dikurangi energi ikatan rata-rata total di kanan. Nah, pada energi ikatan pemutusan atau pada bagian kiri, C ikatan rangkap 2C sama dengan 615,0, C ikat H sama dengan 414,2 dikali dengan 4 sama dengan 1656,8, H ikat H sama dengan 436,0. Jadi jumlah semuanya itu 2706,0. Nah, sedangkan yang di kanan, ikatan di kanan atau energi ikatan pembentukannya C ikat C sama dengan 347,3, sedangkan C ikat H 414,2 kali 6 sama dengan 2848. Jadi energi totalnya 3195,3. Jadi kita masukkan delta H sama dengan energi ikatan pemutusan kurang energi ikatan pembentukan. Jadi 270,0 kurang 3195,3 hasilnya 2707,8. Nah, adik-adik, sekian dari pelajaran kita saat ini. Tetap semangat ya belajar dari rumah.